Bismillahirrahmanirrahim. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in li jami'i masyayikhina wa liwalidina wa khususan li muallifi hadal kitab. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Amin. Thumma qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan sambung kajian tasawuf kita dengan kitab Jauharul Mauhub, masih tentang fadilah berfikir, tafakkur, merenung, mengambil iktibar, mengambil pelajaran dari apa yang difikirkan. Maka memikirkan itu ya, paling bawah. Ya. Halaman 6 dah. Yang mana? Paling atas. Sikitlah kita ulang. Maka memfikirkan pada segala kejadian Allah itu sebesar-besar qurabat. Maka bertafakur terhadap ciptaan Allah itu adalah salah satu bentuk ibadah yang paling bagus, yang paling besar, yang mendatangkan diri dengan dia kepada Allah, yang mendampingkan, yang mendekatkan diri dia kepada Allah. Kalau kita memikirkan kuasa Allah untuk menjadikan segala macam ini, itu termasuk ibadah yang paling luar biasa. Dan ini adalah ibadahnya Nabi Muhammad sebelum datang perintah salat. Kita tahu bahwasannya datangnya perintah salat 5 waktu itu setelah Rasulullah 11 tahun dakwah di Mekah. Setahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, barulah datang perintah salat 5 waktu. Padahal Nabi udah 11 tahun jadi Rasul, tapi perintah salatnya barulah datang setelah itu. Kan pertanyaannya, apalah ibadah Nabi sebelum datang perintah salat 5 waktu, kan gitu. Sebelum Isra wal Mi'raj Nabi salat enggak? Maka di sini ada beberapa fase ibadahnya Rasulullah. Awal-awal baginda Nabi itu diangkat menjadi Rasul, maka ibadah Rasulullah adalah tafakkur. Di mana tafakkurnya? Di Gua Hira. Rasulullah naik ke atas Jabal Nur, di situ ada Gua Hira. Kemudian Rasulullah, mohon maaf, Jabal Nur atau Jabal Nur Gua Sur? Jabal Nur, Gua Hira. Lupa nih, ingat. Nanti lihat lagi. Ada 2. Ingat pasangan guanya lupa. Pokoknya Gua Hira itu ada di salah satu bukit di gunung di Mekah. Maka Rasulullah masuk ke Gua Hira, Rasulullah bertafakur. Kenapa dipilih Gua Hira? Karena dari Gua Hira itu langsung nampak Ka'bah. Langsung nampak Ka'bah. Maka di situ Rasulullah bertafakur, melihat segala macam ciptaan-ciptaan Allah. Itulah dia. Maka ibadah fikir ini adalah salah satu ibadah yang dilakukan Rasulullah. Lalu setelahnya datang perintah salat malam, baru setelahnya datang perintah salat 5 waktu. Itulah urutan. Jadi salat ada salat malam, kemudian datang salat 5 waktu. Dan terlebih hampir segala kejadian Allah kepada engkau itu diri engkau.
maka yang paling dekat untuk melihat ciptaan Allah itu ya dirimu sendiri. Karena kita ini adalah ciptaan Allah. Kalau mau memikirkan ciptaan Allah, nggak usah jauh-jauh sampai Danau Toba, ngelihat Danau Toba gitu. Insya Allah, luar biasa ciptaan Allah. Pergi lagi jauh-jauh ke daerah yang lain, itu memang pingin jalan-jalan, bukan pingin tafakur. Kalau memang mau tafakur niatnya, nggak jauh-jauh pun lihat diri kita sendiri. Ini adalah ciptaan Allah yang paling dekat. Maka di sini dikatakan yang terlebih hampir, artinya yang paling dekat segala kejadian Allah, segala ciptaan Allah. Nah, yang paling dekat kepadamu ciptaan Allah itu diri engkau, ya dirimu sendiri. Maka tilik engkau pada kejadian diri engkau, maka coba kau perhatikan tentang asal mula atau ciptaan diri engkau. Daripada indah susunannya, lihat betapa bagus susunannya. Nggak ada makhluk yang susunannya lebih indah daripada manusia. Nah, kucing katanya cantik, ya tetap kecantikan manusia. Dan itu sudah memang Allah yang firmankan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh telah kami ciptakan manusia itu di sebaik-baik susunan. Kami ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk. Nah, nggak ada makhluk yang bentuknya lebih indah daripada manusia. Inilah dulu pernah kejadian di zaman Al-Imam Yahya bin Aqsam. Ada seorang qadhi mazhabnya Hanafi, Yahya bin Aqsam. Pada saat itu, karena terlalu cintanya kepada istrinya, karena istrinya itu cantik luar biasa menurut dia, akhirnya terucapnya begini, bahasa kita ya, "Dek, kau ini cantik kali. Kalau bulan purnama itu bisa lebih cantik dari kau, Dek, jatuh talakmu talak 3." Begitulah. Mulutnya entah apa-apa yang tersebut sama orang. Akhirnya bimbang hati perempuan nih. Kalau kurasa cantikan bulan purnama dari aku, bersinar terang, aku tak begitu-begitu kali. Akhirnya kata perempuan ini waktu mendekati, "Bang, bentar dulu. Entahnya udah jatuh talakku talak 3 nih." "Kenapa jatuh talak 3? "Ya tadi abang bilang kalau bulan purnama tuh lebih cantik dari aku, jatuh talakku talak 3. Aku rasa aku nggak secantik bulan purnama. Bulan purnama tuh indah, bersinar terang, aku tak bersinar." Nah, akhirnya bingung dua suami istri ini. Nah, maka suami ini jangan bikin perkara lah. Bingung-bingung sini udah mengucapkan segala macam, bikin bingung sendiri. Akhirnya dikumpulkan mengadu kepada hakim. Hakim mengumpulkan para ulama. Jatuh nggak talaknya? Ulama banyak yang bilang jatuh. Jatuh talak 3. Maka seorang qadhi, ya ini yang tadi kita katakan, qadhi Al-Imam Yahya bin Aqsam, beliau katakan tak jatuh. Tapi kan namanya ulama itu nggak bisa cuma bilang tak jatuh, tak kemukakan dalil. Nggak jatuh, kata qadhi. Kenapa? Dia lebih cantik dari purnama. Bukan purnama itu lebih cantik dari dia. Apa dalilnya? Tadi itulah dibaca. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk. Kira-kira mungkin nggak Allah itu katakan begitu kalau ada yang lebih baik? Kan bukan laqad khalaqnal badra. Nah, laqad khalaqnal badra fi ahsani taqwim, bukan kami ciptakan bulan purnama dengan sebaik-baik bentuk, bukan. Akhirnya inilah yang dipilih pendapat oleh khalifah, tak jatuhlah talaknya. Nah, ini laki-laki tak usahlah ngomong talak ini itu segala macam. Itu repot. Saya pernah diceritakan kejadian nyata di Malaysia. Suami, istri dan anak singgah di satu tempat belanja, supermarket. Istrinya turun sama anaknya. Suami ini karena jumpa kawannya, ngobrol di depan supermarketnya. Istrinya, anaknya belanja.
tiba-tiba ada pengumuman dari dalam. Nah, bagi yang merasa kehilangan seorang putra atau seorang anak, nah harap melapor ke meja informasi karena di sini ada anak yang mencari ibunya. Kata suaminya, dia bilang sama kawannya, kalau seandainya anak aku lah yang hilang begitu, teledornya istri gitu, talak 3 istriku. Seandainya anak aku itu, talak 3 istriku. Keluar istrinya bawa anak, bilang, bang tadi hilang anak kita. Tadi hilang anak kita. Untung diumumkan begitu. Jatuh nggak talaknya? Jatuh. Talak 3 lagi. Kisah nyata kan? Apailah dibilang-bilang macam begitu. Talak ini bahasa sakral. Rupanya memang betul takdir Allah, memang anak dia yang hilang. Dia bilang begitu. Kalau istriku itu yang anaknya hilang kayak gitu, kalau seandainya itu anakku, talak 3 istriku. Katanya begitu. Wah. Saat itu rupanya betul memang anak dia. Entah talak 3 mana bisa lagi bersama. Nah, jangan macam-macam sama talak cerai ini. Kubur dalam-dalam, sehingga butuh usaha, butuh waktu untuk menggali dan mengeluarkannya. Belum dapat dia udah tenang keadaan, tak jadi terucap. Nah, balik lagi kemari. Nah, jadi manusia itu adalah makhluk yang susunannya itu paling indah. Jadi dipikirkan itu. Nah, pikirkan daripada indah susunannya dan cenderung syahwatnya. Nah, dan segala pendapatnya memadalah pada mengambil iktibar karena firman Allah Ta'ala. Karena memang diri manusia itu bisa dijadikan iktibar karena firman Allah Ta'ala, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kalian kenapalah, apakah kalian tidak melihat? Dan pada diri kamu maka tiadakah kamu lihat, yakni pada diri kamu itu beberapa tanda yang menunjukkan atas kamal kesempurnaan kudrah Allah Ta'ala. Maka tiadakah kamu mengambil iktibar dan kamu tilik kepada barang yang pada diri kamu, daripada permulaan kejadian kamu hingga kesudahannya, daripada indah susunannya. Kita nih kalau menurut ilmu biologi, awalnya itu dari sel sperma ya. Yang kecilnya luar biasa. Mohon maaf bahasanya. Setiap kali seorang suami menjima istrinya, melakukan hubungan badan, itu jutaan sel sperma yang masuk. Mani itu berisi jutaan sel. Lalu salah satu selnya itu adalah kita. Itulah yang masuk ke dalam ovum, indung telur istri, kemudian jadi kita. Nah, dari tulang sulbi, dari tulang ekor, terus bertambah panjang sampai sekarang. Nah, itu kalau manusia nggak bisa. Pasti Allah tuh, kuasanya Allah begitu. Nah, ya. Gitu. Lalu apa kita bisa ragu bahwasannya Allah tuh bisa bangkitkan orang yang sudah meninggal? Tentu kita nggak ragu. Kenapa? Yang belum ada saja bisa dibuat, apalagi yang sudah ada kemudian dibuat lagi, ya itu lebih gampang kan gitu. Mengadakan sesuatu yang sudah pernah ada itu pasti lebih mudah daripada memulainya. Nah, jadi maka orang-orang yang tidak tafakur ini kadang agak sulit menerima yang seperti itu. Nah, susunannya satu hal, kemudian daripada satu hal, dan sangat ajib, sangat ajaib, sangat luar biasa. Nah, hukumnya dan sangat tegah perbuatannya. Nah, dan beberapa yang halus-halus daripada lataif yang mulia-mulia, seperti nur iman dan ma'rifah dan akal dan lainnya daripada perkara yang ajaib-ajaib. Nah, terus kita dapat semua itu, ma'rifah, iman, segala macam. Itu dari awal yang sangat-sangat kecil, akhirnya kita jadi seperti sekarang ini. Maka mengambil dalil kamu dengan dia atas ada Khalik yang menjadikan dia. Maka ini menjadi dalil ada pencipta yang menjadikan. Jangan sampai tidak percaya kepada adanya Tuhan. Sekarang ini banyak kaum-kaum ateis
Banyak orang-orang yang akalnya tumpul sehingga berkata bahwasannya tak ada Tuhan. Bahwasannya tak ada Tuhan. Nah, saya dapat kiriman video. Di situ ditanya, agamanya apa mas? Islam. Kalau di KTP sih Islam. Tapi saya masih ragu, ada nggak Tuhan? Gitu. Nggak yakin ya? Nggak yakin ada Tuhan. Sebenarnya kalau yang akalnya itu ada, nggak akan sampai seperti itu. Ini contoh. Kita dikasih tahu ada kereta Honda Scoopy berjalan dari Percut sampai Tembung, tapi nggak ada yang nyupir. Percaya? Honda Scoopy, nah, jalan sendiri dari Percut sampai Tembung, nggak ada yang nyupir, nggak ada yang ngendarai, jalan sendiri. Pakai remote? Nggak pakai remote, jalan sendiri aja deh gitu. Apa kita bilang? Ngada-ngada kan. Honda Scoopy saja kita tak percaya bisa bergerak tanpa ada yang mengendalikan. Lah bulan, matahari, bintang yang lebih daripada Honda Scoopy, bumi yang berputar tuh, kok kita bisa bilang nggak ada Tuhan ini? Apa nggak tumpul betul akalnya tuh? Jadi gerak sendiri aja gitu. Nanti dibilang ada kereta jalan sendiri nggak percaya, masa matahari bulan jalan sendiri terus percaya? Tuh otaknya kan terbalik itu. Nah, jadi maka pasti ada zat yang mengatur ini semua. Nah, jadi maka kalau ini kita perhatikan, nah maka yakin kita Allah itu ada dan maha kuasa. Nah, dan atas kamal kudrahnya tadi Allah itu ada, atas ada khalik yang menjadikan dia, dan atas kamal kudrahnya, dan atas sempurna kudrahnya. Dan sesungguhnya telah menghiasi Allah Ta'ala akan manusia itu dengan beberapa anggota yang zahir, dan dihimpunkan padanya akan beberapa perkara yang berlawanan pada ma'ani yang batin, dan yaitu panas dan sejuk, dan kering dan basah. Maka yaitu daripada ajaib kudrahnya yang tiada kuasa atasnya oleh yang lain daripadanya. Ini yang belum terimbangi sama manusia. Allah tuh bisa buat kita ngerasakan panas, dingin. Allah bisa membuat kita ngerasakan senang, sedih. Allah bisa membuat kita ngerasakan gembira, bahagia, tapi berduka. Manusia sekarang udah berusaha membuat robot-robot yang bentuknya mirip kali kayak manusia. Lagi dipamerin tuh. Ada robot yang memang bisa berbicara, kosakatanya dimasukkan di program begini begitu, tapi semua robot tuh nggak akan bisa, nggak akan punya perasaan. Perasaan ini cuma Allah yang bisa buat. Coba buat robot yang punya perasaan, apa? Dibakar pun dia nggak kepanasan, dimasukkan kulkas pun nggak kedinginan. Rasa itu hanya Allah yang buat. Nah. Ya. Yang tiada kuasa atasnya oleh yang lain daripadanya. Kemudian kamu tilik akan bahwasannya pada diri kamu itu beberapa pertolongan daripadanya. Kita lihat lagi di diri kita itu ada pertolongan Allah dengan berbagai nikmat al-amdad, dengan berbagai nikmat dan karunia. Nah, kita lihatlah banyak yang Allah kasih. Kemudian daripada dikaruniakan bagi kamu atas nikmat al-ijad, diadakan dari tiada, diadakan, seperti hayat dan ilmu dan qudrah dan akal dan perkataan dan beberapa ma'ani yang mulia-mulia, seperti pendengaran, penglihatan, nah segala bagai macam lezat dan sebesar-besar nikmat itu. Allah bukan cuma ciptakan kita, setelah Allah ciptakan Allah tanggung rezeki kita, setelah itu Allah hiasi dengan segala macam nikmat. Lah begitu kok terus nggak ngaku ya adanya Allah. Nah, jadi harus memang bertafakur untuk mendapatkan ini tadi itu. Nah, kadang
kalau tafakur kita ini kalah sama orang-orang yang baru masuk Islam. Banyak orang-orang yang baru masuk Islam itu, dia dari kafir kemudian ke Islam, itu hasil daripada tafakurnya. Pikir, baru akhirnya udahlah aku putuskan masuk Islam, kan gitu. Kalau kita Islamnya kan memang Islam bawaan, dari lahir lah kita. Secara fikihnya ya, secara fikihnya Islam kita ini karena orang tua kita Islam. Tapi jangan lupa, jangan sampai kalah bertafakur dengan orang-orang yang awalnya itu non muslim. Nah, jadi tadi. Kemudian sebesar-besar nikmat. Nah, dan sebesar-besar nikmat itu nikmatul iman dan Islam. Sebesar-besar nikmat itu adalah nikmat iman dan Islam. Gak ada lain itu. Alhamdulillah pokoknya. Terserah mau bagaimana, asal ada iman dan Islam udah tenang. Ini dihafal, bacaan ini sering dibaca. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal Islam. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal Islam. Nah, wahuma min a'zamin ni'am. Dan keduanya adalah sebaik-baik nikmat, iman dan Islam. Nah, ini kalau dibaca fadilahnya besar. Dalam kitab Fawaidul Mukhtarah ada kisah begini. Ada orang naik haji, senang kali dia bisa naik haji. Apa yang memanggil dia bisa naik haji? Iman dan Islamnya kan gitu. Dia naik ke satu tempat yang tinggi, ke salah satu bukit, kalau nggak salah di daerah Arafah. Kemudian dia baca, Alhamdulillah ala ni'matil imani wal Islam wa huma min a'zamin ni'am. Dah. Habis itu dia turun. Ternyata tahun depannya dia bisa lagi berkesempatan berangkat haji. Dia pun berangkat haji udah setahun nih. Kemudian ketika di waktu yang sama dan di tempat yang sama, dia naik lagi ke bukit itu, lalu dia baca lagi, Alhamdulillah ala ni'matil imani wal Islam. Dahsyatnya, setelah dia baca yang kedua ini, ada suara, tapi tanpa rupa. Apa suaranya? Ya Abdallah mahlan hatta naktub ajraka fi sanatil madi. Wahai hamba Allah, pelan dulu, biarkan kami selesai dulu mencatat pahala tahun lalu. Apa maksudnya? Setahun malaikat tak selesai mencatat pahala tahun lalu dengan ucapan Alhamdulillah ala nikmatil imani wal Islam. Dia berdiri di tempat yang sama, dia ucap begitu, kata malaikat, bentar, kami belum selesai nyatat yang tahun lalu karena begitu banyaknya pahalanya tadi. Maka ini banyak-banyak dibaca setelah berdoa. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal Islam wa huma min a'zamin ni'am. Kalau hafal sampai situ, kalau mau tambah lagi, wa kafa bihima min ni'mah. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal Islam wa huma min a'zamin ni'ami wa kafa bihima min ni'mah. Setahun malaikat enggak selesai. Sebanyak apa itu pahalanya? Malaikat itu bukan macam kita nyatetnya ya. Lebih cepat dari mesin tik, lebih cepat daripada komputer. Kalau lambat, banyak lolos catatan kita nanti. Kalau seandainya lambat, soalnya maksiat kita kan terus-terusan ya. Catat. Takutnya ada yang nggak tertengok kalau lambat. Tapi ternyata sudah sekencang itu pun ternyata belum selesai selama setahun. Tadi Alhamdulillah ala ni'matil imani wal Islam wa huma min a'zamin ni'ami wa kafa bihima min ni'mah. Tapi min a'zamin ni'am saja udah cukup lah. Karena memang iman dan Islam ini yang menentukan harga seseorang. Segala sesuatunya tidak akan ada nilainya kalau tidak bersentuhan dengan iman dan Islam. Duit banyak, miliaran, triliunan, tapi nggak ada iman dan Islam, nggak jadi apa-apa itu. Nggak akan ada faidahnya. Duit 100.000 aja, tapi yang punya orang beriman dan ada Islamnya, itu akan menjadi berharga pasti di tangan orang yang ada iman dan Islam. Dia bisa sedekah, dia bisa beli bukaan puasa, yang semuanya jadi pahala lah seperti itu.
Jadi maka iman dan Islam ini kunci. Enggak ditanya, karena yang pertama kali ditanya semuanya yang berkaitan dengan iman dan Islam. Kita meninggal, harta kita sikit, enggak dipermasalahkan Allah. Kita meninggal, jabatan kita rendah, rakyat jelata, rakyat biasa, tidak akan ditanya dan dipermasalahkan Allah. Kita meninggal, rumah kita nyewa, sampai mati ngontrak, nggak bisa punya rumah sendiri sampai mati, tidak akan dipermasalahkan. Karena yang ditanya semuanya tentang iman dan Islam. Ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Iman ya. Nah. Ma imamuka, apa petunjukmu, imammu? Al-Quran. Nah, jadi iman dan Islam ini adalah sebesar-besar nikmat. Nah, kaya tanpa iman, miskin dengan iman, pilih mana? Miskin dengan iman. Nah, iman ini nilainya tuh luar biasa. Bandingkan ya, perhatikan. Yang pertama, iman, sekecil-kecil iman sekalipun, itu nilainya lebih berharga dari dunia beserta isinya. Allah bilang gini, ad-dunya mal'unatun wa mal'unum ma fiha. Dunia itu terlaknat. Dunia itu dilaknat kata Nabi. Dan yang di dalamnya juga dilaknat. Kalau memang Allah nggak suka sama dunia ini, ya binasakan aja, hancurkan aja. Allah mau ngancurin. Tapi ada satu yang membuat Allah masih pertimbangkan untuk tidak menghancurkan ini, dunia ini. Apa itu? Iman. Di hadis lain Rasulullah bilang begini, lan taqumas saah, tidak akan terjadi yang namanya kiamat. Kiamat itu adalah penghancuran bumi ini. Tidak akan terjadi kiamat hatta la yuqal fil ardi Allah Allah. Selama di muka bumi masih ada yang bilang Allah Allah. Itu sekecil iman tuh. Ternyata iman paling lemah, iman paling kecil, amalan iman cuma bilang Allah Allah Allah. Itu bisa mempertahankan dunia ini daripada kehancuran. Begitu iman ini hilang, udah tak ada nilainya lagi, hancurkan sama Allah. Berarti maknanya sekecil-kecil iman tadi itu lebih berharga di mata Allah daripada dunia beserta isinya. Begitu nggak ada imannya, udah nggak laku dunia ini sama Allah, dihancurkan. Nah, jadi kita, walaupun mungkin penampilan tak menarik, jabatan tak tinggi, duit tak banyak, gaji kecil, penyakitan, tapi kita masih beriman, kita alasan dunia ini masih ada. Jadi jangan dipandang kecil nih, iman nih, besar nih, perkara mahal. Iman. Nah, ada tanya. Dulu guru kami pernah bilang, karpet masjid, karpet musola itu murah, berbanding sama karpet hotel, oh jauh. Karpet musola misal semeter itu cuma 70.000. Karpet hotel semeter itu bisa 7 juta itu, yang empuknya luar biasa. Tapi kata ada yang nyium-nyium karpet hotel, tak ada. Karpet musola bepasir, bau apek, ada tai cicak pun sebelahnya lagi. Tiap hari diciumi orang. Kenapa? Karena dia bersinggungan dengan iman dan Islam. Ada yang berani mijek pakai sepatu, tak ada. Karpet hotel mahal pun dipijaki orang pakai sandal. Kenapa? Karena tidak bersinggungan dengan iman dan Islam. Begitulah orang Islam. Jelek, buruk, tapi ketika bersentuhan dengan Islam, mahal itu nilainya. Ada seorang sahabat namanya Zahir. Zahir nih hitam, kurus, ceking, jelek secara fisiknya. Nah, tapi Rasulullah suka sama Sayyiduna Zahir nih. Suatu hari Rasulullah bercanda, dipeluk Rasulullah Sayyiduna Zahir ini dari belakang, didekap begitu. Kemudian Rasulullah bilang, "Yo yang mau beli budak, beli ini." Padahal bukan budak. Ecek-ecek baginda Nabi bercanda. Maka direspon sama Sayyiduna Zahir, "Ya Rasulullah, mana dia mau beli budak kayak aku? Udah tak menarik, penyakitan, kurus, tak sanggup kerja berat."
Kalaupun aku laku murah hargaku ya Rasulullah, murah. Apa kata Rasulullah? La, bal anta ghalin indallah. Tidak, kau ini mahal betul di sisi Allah. Kenapa? Karena ada imannya. Itu tadi. Jadi kalau karpet musholah murah tapi dimuliakan, begitulah orang beriman. Biar miskin, biar rendah, asal ada iman pasti dimuliakan. Imannya dijaga. Duit lepas, dahlah. Jangan sampai iman yang lepas. Nah, jangan sampai tergadai yang namanya iman nih. Sekarang gampang kali orang menggadaikan iman ini. Nah, itu kerja sekian-sekian gajinya ada. Tapi nggak boleh pakai jilbab, lepas. Roknya mesti di atas lutut, iya. Nanti Natalan mesti pakai topi-topi Natalnya segala macam, beres. Kenapa sayang? 5 juta sebulan. 5 juta. Ya Allah. Banyak yang gitu ya. Makanya saya pingin, tapi ya perlu juga lah. Orang-orang kaya tuh yang punya iman Islam tuh kuat. Orang tuh udah terlalu sering memaksakan kita untuk meninggalkan agama dan mendekati agama mereka. Ini kalau ada orang-orang Islam yang kaya, punya perusahaan, buat seluruh karyawan wajib sholat. Ketahuan gak sholat, potong gaji 20%. Wah. Buat aja gitu. Perempuannya wajib tutup aurat. Nah, buat begitu. Tadi puasa Ramadan harus puasa Ramadan. Nah, azan berhenti semua. Nah, Senin Kamis puasa sunnah. Kalau mereka bisa menjauhkan kita dengan uang, ya yang banyak-banyak duit ini dekatkan orang dululah kepada agama, walaupun alasannya pertama uang dulu nggak apa-apa. Karena kita kadang masih kayak anak-anak, mesti diiming-imingi dulu, lama-lama terasa nikmatnya baru terbiasa. Buat aja begitu. Nah, jangan mereka tegas dengan yang seperti kita lembek. Adalah biarlah pegawai begini, biarlah. Nah, jadi ini adalah semulia-mulia nikmat. Nggak ada yang lebih tinggi daripada iman dan Islam. Nah, itu sendal, walaupun swallow, kalau berhentinya di halaman masjid mahal di sini. Swallow sendalnya. Nah, cuma selalu dibawa ke masjid. Itu sendalnya mahal, tapi bawanya ke tempat-tempat yang tak ada ridho Allah di situ. Plaza-plaza, Carrefour, atau Carrefour, Bu? Pernah sana, Bu? Nggak usah sering-sering, Bu. Bagus duduk di pengajian daripada duduk sana. Nah, jangan takut hilang sendalnya di masjid. Bukan masalah sendal hilang di masjid. Yang masalah itu kalau sendal tak pernah sampai ke masjid. Nah, itu baru masalah. Gak pernah pula sendalnya parkir di masjid. Itu masalah. Biar aja hilang masjid, jadi saksi dia nanti. Saya baru kehilangan sendal di masjid. Tahu mungkin ustadznya ikhlas lah. Baru saya beli, Bu, belum sampai sebulan. Saya pakai sendal termasuk yang agak payah, karena kaki ini harus nyaman. Wah, udah dapat nyaman, pakai di masjid hilang. Tahu aja nih. Sendal berkah nih. Ya, mudah-mudahan dipakai untuk ke masjid juga. Berikutnya. Jadi ini nikmat yang paling besar. Kalau ditanya nikmat apa yang paling besar, iman dan Islam. Tanpa itu dah. Dan jikalau berbuat ibadah akan dia siang dan malam 500 tahun, niscaya tiada menyamai akan nikmat satu mata jua pun. Nah, serta pula dipalingkan daripada kamu akan segala odatan. Tapi gitu pun, kalau ada orang berbuat ibadah siang malam selama 500 tahun, sebenarnya nilai ibadahnya itu hanya senilai nikmat sebelah mata. Ibadah kita yang 500 tahun itu hanya bisa beli sebelah mata. Itu aja nilainya. Jadi kita masuk surganya kenapa? Karena rahmat Allah, karena ada iman dan Islam itu. Pokoknya kalau mati bawa iman, bawa Islam, masuk surga.
Tapi ya kita berharapnya jangan singgah di neraka, langsung masuk surga. Makanya kuncinya itu adalah iman. Ini diingat Rasulullah bilang, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Orang yang ucapan terakhirnya di dunia ini la ilaha illallah masuk surga. Makanya bagi yang mendampingi mayit yang sedang nazak sakaratul maut, itu dibisikkan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, bisikkan. Kalau dia sudah berhasil nyebut la ilaha illallah, udah, jangan diajak cakap apa-apa lagi. Biar la ilaha illallah itu menjadi kalimat terakhirnya. Perhatikan, kalau dia ada ngomong lagi, haus aku, dah kasih minum, habis itu ajari lagi. Kenapa? Karena bukan la ilaha illallah yang terakhir. Pastikan la ilaha illallah itu jadi ucapan terakhirnya. La ilaha illallah itu sumber iman. Itu simbol iman. Kalimat tahlil. Dengan kalimat la ilaha illallah itu aja udah dapat surga dia. Lihat murahnya. Kalau bahasa kita kan murah Allah jual surganya. Pingin Allah tuh kita semua dapat surga. Kalau diperhatikan memang nikmat Allah nih, kalau kita renung-renungkan, nah itu tafakur. Allah itu pingin kali kita masuk surga. Allah itu mau kita tuh masuk surga dengan mudah. Makanya banyak ibadah kecil yang pahalanya besar. Satu, ibadah kecil pahalanya besar. Sholat subuh berjamaah, jangan bergeser dari tempat duduk sampai matahari terbit. Lanjut sholat duha 2 rakaat atau sholat isyraq 2 rakaat. Sholat subuhnya berjamaah, imam zikiran, kita ikut zikiran, imam selesai kita lanjutkan zikiran, atau baca Quran, atau taklim, belajar. Matahari terbit kita tutup dengan sholat 2 rakaat, maka dikatakan pahalanya seperti haji sempurna 3 kali. Payah nek haji, tapi dengan itu bisalah mendekati pahala haji sempurna kata Rasulullah 3 kali. Nah, kayak pahala haji. Jadi kan mudah. Kemarin kami baru ngaji sama guru kami. Beliau katakan, barang siapa yang sholat 6 rakaat setelah maghrib sebelum isya, namanya sholat awabin. Itu jumlahnya bisa 20, minimal 2. Tapi di hadis riwayat Imam Tirmizi 6. Yang sholat 6 rakaat habis sholat maghrib sebelum sholat isya, pokoknya waktunya itu, maka seolah-olah dia beribadah 12 tahun. Sholat 12 tahun, mana sanggup itu? Itu ibadahnya seperti ibadah 12 tahun nilai pahalanya. Dibuat bro, habis maghrib sebelum isya 6 rakaat. Niatnya apa? Sengaja aku sholat sunnah awabin, sengaja aku sholat sunnah awabin, sengaja aku sholat sunnah awabin. Yang penting 6 rakaat. Surahnya apa? Bebas, nggak baca surah pun nggak apa-apa. Tuh, yang seperti itu pahalanya 12 tahun. Kan berarti Allah memang maksudnya secara bahasanya jual murah pahala nih sama kita. Itu pun tak mau kita ngambilnya kadang. Udah murah kali lah Allah jual. Pingin kali Allah itu kita mendapatkan surganya Allah. Nah, maka jangan disia-siakan amal-amal yang seperti itu. Nah, serta pula dipalingkan daripada kamu akan segala bagai yang mudarat. Kemudian Allah hindarkan kita daripada segala mudarat dan kebinasaan yang menunjukkan atasnya bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala amat kasih sayang akan hambanya. Tidak hanya dikasih iman dan Islam, bahaya-bahaya yang bisa menimpa kita dielakkan. Kita dielakkan dari segala macam bahaya. Itu dipikirkan Allah tuh betul-betul sayang sama umatnya. Nah, lebih daripada kasih sayang ibu akan anaknya, Allah tuh lebih sayang daripada ibu akan anaknya. Nah, makanya ada yang membandingkan begini. Ada orang Arab Badui. Orang Arab Badui ini kita bilang Arab dari kampung, dari dusun. Dia nanya begini kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
Nanti kalau di akhirat yang mengadili, yang menghisap itu siapa? Kata Nabi Muhammad, Allah. Allah langsung yang menghisap kita. Iya. Ketawa orang tuh, senang lagi. Kata Rasulullah, kok senang dibilang yang hisap langsung Allah? Ya Rasulullah, seandainya aku punya kasus, lalu yang menjadi hakim adalah ibu kandungku, kira-kira apakah dia akan memberatkanku atau akan meringankanku? Justru pasti aku merasa tenang hatiku, tidak berat hatiku ketika ku tahu bahwa yang akan menghakimi aku adalah ibu kandungku sendiri. Dan Allah itu lebih sayang kepadaku daripada ibu kandungku. Bagaimana aku tak bahagia ketika yang menyidang aku adalah zat yang lebih sayang kepadaku daripada ibuku sendiri. Pastilah kalau ada cacat-cacat sedikit pasti udah. Ya kan begitu. Nah, jadi maka ini yang harus kita syukuri. Nah, lebih daripada kasih sayang ibu akan anaknya. Dan jikalau tiada nikmatul ijad, niscaya tiada ada kamu. Kalau Allah tidak mewujudkan kamu, niscaya kamu tak akan ada. Dan jikalau diputuskan nikmatul amdad, kalau seandainya karunia Allah diputus, niscaya binasa kamu, maka kita akan binasa. Amdad itu apa? Nafas tuh ya amdad, detak jantung tuh ya amdad, tiba-tiba diputus, sudah binasa, kita mati. Nah, niscaya binasa kamu. Maka yang demikian itu sebesar-besar nikmat yang tiada dapat dikira-kira. Nggak bisa kita menghitung nikmat Allah. Yang mewajibkan kamu syukur dan taat akan Tuhan yang mengkaruniakan segala nikmat yang tersebut. Cuma kita disuruh syukur saja. Allah nggak suruh balas nikmatnya. Kalau suruh balas nggak sanggup kita. Jangankan balas, ngitungnya aja nggak pandai kita. Coba hitung nikmat Allah. Nggak usah jauh-jauh yang di tubuh kita ini, nggak terhitung. Nggak terhitung. Maka Allah tahu kalian nggak akan bisa ngitung. Maka biar Allah yang ngitung, Allah yang tahu. Kita cuma disuruh mensyukurinya saja. Supaya berkekalan segala nikmat itu. Supaya berkekalan segala nikmat itu. Yang dahsyatnya ketika disyukuri ditambah lagi sama Allah. Syukur itu udah wajib. Ini lihatlah, kalau seandainya nih tidak ada janji pahala, tidak ada janji surga, nggak ada siksaan neraka, wajib nggak kita syukur sama Allah tuh? Memandang nih nikmat yang udah segini, masa iya kita nggak bersyukur sama Allah? Jadi jangankan nunggu surga dan neraka, ngelihat badan kita aja udah layak kita taat dan bersyukur kepada Allah. Ternyata dikasih surga lagi. Makin bersyukur ternyata ditambah lagi. Pinginnya Allah tuh kita mudah di dunia dan di akhirat. Luar biasa Allah memberikan kita karunia, nggak putus-putus. Supaya berkekalan segala nikmat itu, dan jikalau lalai kamu daripada yang demikian itu, maka ditakuti bahwa dihilangkan segala nikmat itu daripada kamu, dan dirasai akan pedih azabnya karena firman Allah. Kalau lupa syukur, sering lalai, ini hati-hati. Karena firman Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka akan aku tambah. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kalian kufur nikmat, sesungguhnya adabku itu amat pedih. Jadi inilah hakikat daripada berpikir tadi itu. Diri sendiri, akhirnya dapat banyak hal yang kita tahu, dan sesungguhnya ini akan datang insyaallah.
Yang mau ditanya silahkan. Silakan Pak. Itu mau ke Medan, kata kita jangan kau kemana-mana, jangan kau keluar dari bendul nih, kata orang kampung. Yang larang siapa nih? Kita mau ke situ tapi kita ngelarang diri kita sendiri. Orang rumah. Nah, kedel Tuhan ada pokok apa condong, ada daun di lampai. Tidak dari pintu tadi dia meloncat dari tingkap. Apa sah itu cerai? Oh. Orang rumah Nah, nak dikasih keluar. mau keluar nggak dikasih, kata suaminya. Kalau kau keluar dari pintu rumah nih, nah ceraikan kau. Tak keluar dia dari pintu rumah itu. Tidak, dari apa tadi? Dari jendela, nggak jatuh telah. Nggak jatuh telah. Kalau sana begitu. Kita sudah kacau aku. Kalau gini nanti ceraikan kau tiga. Tahu-tahu langkahnya yang cerita tadi nggak ada apa. Terus dia lawannya di sebelahnya. Jadi sebentar lagi dah tengok yang gelap hari, pulang dia, rujuk aja. Tapi dah talak 3 tak mana? Kalau talak 3 nggak bisa rujuk. Kata suaminya, kalau hari ini kau ada keluar rumah, bukan dari pintu. Pokoknya bahasanya kalau dari hari ini kau ada keluar rumah, jatuh talakmu talak 3 misalnya. Tetap keluar juga nih. Keluar juga. Jatuh nggak talaknya talak 3? Jatuh. Lalu setelah ditanya, ada kok keluar tadi? Ada bang. Nah, ya udah jatuhlah talakmu talak 3. Cuma kita nggak bisa balik rupanya. Ya udah rujuk, nggak bisa. Talak 3 tuh nggak bisa rujuk. Talak 3 tuh 5 syaratnya kalau mau balik lagi. Begitu seorang istri ditalak 3, jatuh talak 3-nya oleh suami, kalau suami ini nak balik lagi sama istrinya itu 5 syaratnya. Pertama, habis iddah dulu dari suami yang pertama. Dah. Setelah itu menikah dia dengan orang lain. Kemudian melakukan hubungan badan lah si istri. Bukan cuma akad nikah aja. Istrinya harus nikah sama orang lain dan jima sama suami keduanya. Hubungan badan dulu. Yang ketiga, ditalak, diceraikan oleh suami kedua. Nah, itu yang keempat ya, mohon maaf, yang keempat. Yang kelima, habis iddah dari suami kedua, barulah kalau mau balik nikah sama suami pertama. Begitu. Nah, sini istilahnya Cina buta. Sama sampai tembung sana pun istilahnya Cina buta. Entah apa salah Cina itu bawa ini. Nah. Dah. Jadi harus memenuhi 5 syarat ini baru boleh balik sama yang pertama. Maka mohon maaf kepada laki-laki, jangan gampang kali talak cerai itu macam kalimat-kalimat biasa aja pula buat. Berantem sedikit udah cerai gitu. Berantem sedikit cerai gitu. Talak, cerai, talak, cerai, talak. Ya Allah. Bukan 3 lagi, 30 udah. Akal pun untuk umum pun belum tahu tadi. Akal kita pun kurang benar. Tapi itulah tahunya, kita itu lah. Tapi kita itu ulang kita. Nah itu yang saya bilang tak macam mana? Ada orang nggak ngaji, jadi nggak tahu hukum. Akhirnya dia tiap berantem cerai talak, tapi terus beranak juga. Artinya tak bisa sama istrinya. Itu bagaimana hukumnya, dimaafkan atau tidak? Kalau ada kelalaian daripada dia, tak dimaafkan. Misal orang pada ngaji, dia tak mau ngaji. Nikahnya semangat kali, ngaji tentang nikah tak mau. Akhirnya tak paham, tak dimaafkan. Tapi dia udah ngaji, memang otaknya ini lambat memahami, nggak paham dia. Nah,
Talak tiga, cemana talak tiga? Istriku cuma satu kok talak tiga? Kan nggak nyambung sama dia tuh. Kalau begini dia tak berdosa. Dia udah ngaji sering tapi nggak paham. Kalau ini uzur, dia nggak berdosa, nggak salah. Tapi bagi yang ngaji, nah itu kalau tapi mohon maaf, bagi yang tidak ngaji, nah itu kalau seandainya kejadian ya tetap jatuh talak tiga. Nah, dan terus saja dia sama istrinya berdosa. Nah, jadi jangan ucapkan talak tiga. Nah, nyesal. Pengalaman kami lah, yang udah talak tiga, keinginan untuk baliknya kuat kali, kuat betul keinginan untuk baliknya. Nah, ada lagi pertanyaan? Ya. Kodoan. Apakah mengkodo itu wajib? Tergantung. Kalau yang dikodo sholat sunnah. Kalau yang mau mengkodo nih, yang mau dikodo sholat wajib, ya wajib. Kalau sholat wajib berarti wajib. Mau sengaja mau tak sengaja meninggalkan ya wajib. Dulu waktu lajang banyak kali sholatnya tertinggal. Sekarang udah tobat. Cemana sholat-sholat yang dulu wajib dikodo. Nah, wajib diqadha. Nah, itu tadi. Wah, tak ingat jumlahnya, ambil yang yakin. Salat sebanyak-banyaknya. Jadi jangan tinggalkan salat. Ada yang berpendapat itu diqadha tuh kalau tak sengaja. Kalau ketiduran, kalau lupa, itu pas ingat, pas bangun wajib diqadha. Tapi kalau yang dulu-dulu yang ditinggalkan dengan sengaja, tak usahlah wajib diqadha lagi. Ini kebalik logikanya. Masa yang ketiduran, yang lupa, yang tak sengaja nggak mengganti, yang sengaja malas ditinggal malah tidak mengganti. Yang itu mengganti, yang tak sengaja mengganti, yang sengaja malah tak mengganti. Ini ibarat beginilah, ada orang punya handphone, tersenggol orang tak sengaja, jatuh, pecah, wajib ganti nggak orangnya? Wajib itu. Nah, lalu ada orang dengan sengaja dia ambil handphone orang, dia banting. Nah, ini tak wajib ganti ini. Kan terbalik itu logikanya. Yang sengaja tak wajib ganti, yang tak sengaja wajib ganti. Saya pernah jumpa orang gitu. Itu yang wajib qadha tuh kalau ketiduran sama lupa. Kalau sengaja istighfar aja. Wah, enak kali malahan yang sengaja. Cukup minta maaf aja pula. Nah, ini tak lupa. Tadi kan baru berdebat, termasuk dia yang ada. Jadi memang awak udah tahu, bahkan udah awak tanya ke 4 orang. Tapi dia tetap duduknya. Jangan dibilang ustaz itu wajib tuh. Kalau gitu dah enak kali, banyak kali orang meninggal sholat tadi. Nanti itu kodanya. Oh, gitu. Itu sengaja. Jadi awak bilang gini enggak. Apakah kau selama ini juga memastikan dari mulai baru kau udah sholat? Oh, banyak tinggal gitu saja. Nggak wajib kata dia. Makanya wajib. Begini, perhatikan. Ini memang banyak orang yang salah. Kalau wajib qadha bisa diqadha, enak kali. Enaknya kayak mana? Ya udah tinggalkan sekarang, nanti qadha. Itu alasan terus. Perhatikan. Apa dia alasan dia tadi? Lebih enak yang tadi. Tinggalkan sekarang, nanti istighfar. Mana lebih enak? Dia tadi katanya kalau memang nanti dia wajib apa aja, istighfar aja. Kira-kira begini. Kalau kita tinggalkan sekarang, wajib qadha serta istighfar. Kan gitu. Istighfarnya wajib nggak? Wajib. Qadhanya wajib nggak? Wajib. Yang berkata tidak wajib qadha berarti kalau ninggalkan sholat sekarang, wajibnya apa aja tinggal? Yang dia bilang oh nggak wajib qadha, berarti yang wajib tinggal istighfar saja. Mana yang lebih enak? Mana yang lebih enak? Itu makanya bukan terbalik kadang. Enak kali. Ya udah tinggalin sekarang, nanti qadha. Kalau kita bilang ya enakan kau lah, tinggalin sekarang, nanti tinggal istighfar. Paham maksudnya? Dia bilang pula enak mengqadha itu. Mengqadha itu menyulitkan, bukan mengenakkan. Yang mengenakkan itu dia. Kenapa? Tinggalin sekarang, nanti tua tinggal istighfar aja, kan gitu. Dia bertanggung jawab, artinya bahasa dia itu bertanggung jawab. Jumpa lalu sama guru. Jadi 4 yang udah tanya kan. Maka kan dari bertengkar jadi kan. 4 udah.
Ya sekarang kau ikut siapa itu? Aku tak mau apa itu ulama gitu. Iya. Lah ya udahlah kalau udah gitu ngapain didebati? Iya Ustaz. Ya. Jadi aku bilang memang itu ulama itu wajib apa enggak? Kata dia kan. Aku bilang enggak lah hukumnya yang wajib. Ya betul kata dia. Jadi begini, Nah, kalau dia tak mau ikut ulama, dia mau ikut siapa? hukumnya katanya, hukumnya ini. Hukumnya itu dari siapa dia dapat? Jadi awak tanya juga tanya ini. Kau pernah enggak jumpa Rasulullah? Nah pernah. Itu wajib kau imani ya bilang. Bertengkar ini. Jadi banyak. Jadi bingung. Oke, aku nanti ngaji tanya kan awak bilang kan. Ya dia sama dia kan wajib tuh. Jangan coba-coba Ustaz bilang apa. Saya bertanggung jawab katanya. Bukan menurut saya sama Ustaz itu. Situ saya agak ragu kan lah. Saya ragu sudah saya tanya Ustaz. Saya kata enak ini kan. Dia Enggak begini. Kenyataan bahwa dia itu betul. Kita kalau berdebat sama orang yang berilmu enak, tapi kalau berdebat sama orang yang tak berilmu tak jumpa. Perhatikan, Jadi saya punya kitab fikih 4 mazhab. Kitab fikih 4 mazhab. Dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i mazhab kita, dan mazhab Hambali. Di kitab itu dikatakan sama yang menulis, saya tidak mendapatkan pendapat yang mengatakan tidak wajib mengqadha salat yang ditinggalkan dengan sengaja. Keempat mazhab mengatakan wajib mengqadha salat yang ditinggalkan dengan sengaja. 4 mazhab. Itu kan. Yang mudah kita Ustaz tadi sudah sampaikan, 4 mazhab ini sama pendapatnya. Itu wajib qadha. Oh enggak, itu juga ini Ustaz. Makanya yang kalau seperti itu tak usah dilanjutkan. Berani Ustaz, bawakan saya sama Ustaz itu nanti. Di sini ditantangnya, jadi awak kan merasakan, wah berani dia nak ini. Kami hanya katakan dia ini, dia tu termasuk dia tu perasaannya tu belum lagi beriman. Nah itu ambilnya itu, maka katanya nih belum beriman, belum mau dia mabuk apapun yang jahat tu asal tahu dia tu tobat, itu baru dia. Itu ambilnya itu katanya itu ambilnya itu. Udah menangkis juga tadi. Awak lebih banyaknya, tapi tetap dia menang. Itu lagi. Bukan, dia bukan menang. Dia merasa menang. Jadi Ustaz, semua bawakan, oke, di mana kita jumpa katanya. Di sini dia menantai Ustaz, jadi awak jadi Allah. Ya begini, kalau dia memang mau cari yang seperti itu, suruh dia datang, ayo ikut ngaji. Terganggu sholat sampai Isya tadi. Di besok jumpa lagi sama dia. Debat lagi kan. Tunggulah, nanti datang kau. Ya insya Allah aku datang. Datang. Jadi bingung Ustaz ini ya. Iya. Termasuk Tuan Abdul Halim. Udah berapa umur Tuan Abdul Halim? Bahwasan mengkodok itu wajib hukumnya katanya. Jadi kalau sama orang yang seperti itu, ya ibaratnya beginilah. Anak kecil yang merasa pendapat dia betul, cuman jelaskannya sama dia. Mau bukti udah apa, pokoknya anak-anak ini kan pakai emosinya. Pokoknya aku betul. Entah dari mana sumber betulnya, aku tak tahu. Kan gini Ustaz. Karena dia kata dia berani dia jumpa. Jumpa kan aku di sini awak rasanya. Iya, cuma awaknya kan namanya bergawan ini kan ya Allah, berilah dia petunjuk dan hidayah Allah. Bilang seandainya dia salah apa tidak awak ragu Ustaz. Sedangkan Tuan Abdul ya termasuk guru tua bilang kan wajib kodok. Dia nggak ada sama dia, nggak wajib katanya. Silakan kalian kalau kalian mengkodok wajib silakan, tapi jangan bilang wajib katanya. Ditanya itu Ustaz, gimana kalau jadinya? Dia agak ragu juga sih tadi. Itu model orang macam begitu udah banyak kali saya jumpai dulu. Artinya yang tak mau ikut ulama tapi tak punya ilmu untuk memahami Al-Quran dan hadis. Akhirnya entah apa cakapnya, nggak jelas. Pernah guru kami itu seperti itu bahasanya. Ada orang menyebarkan selebaran, maulid bid'ah, nggak wajib bermazhab, begini begitu segala macam. Daerah Tembung, di Tembung pula nyebar kayak gitu. Yang memang di situ gudangnya ulama. Akhirnya yang nyebar ini dapat lah
Kau nyebar begini, apa maksudmu? Oh, memang begini paham yang betul. Yang lama itu salah. Cemana begini berani kau untuk apa? Tanding debat sama ulama. Nah, silahkan katanya buat pertemuan. Dibuatlah pertemuan. Yang turun guru kami, Mu'alim Supriyadi, Mu'alim Alamsah, Mu'alim Syafi'i. Orang namanya kayaknya orangnya luar biasa, berani begini segala macam. Dia pun datang. Nah, dia datang. Ini memang kejadian datang berdebat. Sikit pun tak nyambung sama yang disampaikan guru-guru tuh. Dalil tak ngerti dalil, usul fikih tak ngerti usul fikih, fikih segala macam. Terakhir yang memfasilitasi itu ada orang dari FPI atau apalah yang memfasilitasi. Jadi kata orang tuh, ini kita kayak membunuh cecak pakai granat ini. Yang kecil kali rupanya orangnya. Pikir ilmunya segudang. Rupanya nggak ngerti apa-apa. Cuman dari terakhir tadi, itu kan kayak syariat gitu. Jadi kalau hakikat jadi syariat apa hakikat kau cemana? Aku bilang juga. Jadi coba pokoknya panggilkan gurunya itu katanya. Silakan mau jumpa sama dia katanya. Jadi bingung kan jadi ya. Jadi itu tadi. Udahlah yang seperti itu dianggap lewatnya. Namanya orang tak paham. Nghabiskan energi. Nah. Ya. Kita tutup. Oh, ada lagi? Ya, silakan. Nah. Dengan sengaja, nggak sengaja, bolehnya kita sengaja nggak sholat isya ini nanti kita. Nggak boleh. Perhatikan begini. Ini yang juga. Kalau tidak sengaja, perhatikan. Kalau tidak sengaja ketiduran, wajib qadha nggak? Wajib, tapi tidak berdosa. Kalau sengaja tidak sholat isya, wajib qadha nggak? Wajib, tapi berdosa. Bukan mengqadhanya berdosa, tapi meninggalkan sholat isyanya itu berdosa. Yang ketiduran wajib qadha, wajib, tapi tidak pakai dosa. Yang sengaja tidak sholat isya wajib qadha, wajib tapi berdosa. Selama, perhatikan ini, selama dia belum mengqadha, itu itu dosanya masih terus ngalir. Ini misal, sengaja tadi subuh dia nggak sholat, malas lah aku sholat subuh, sampai sekarang belum diqadha, ngalir terus tuh dosanya, bertambah, bertumpuk. Besok belum juga, bertumpuk. Begitu dia sholat di qadhanya, berhenti alirannya, bukan habis, berhenti aliran dosanya. Ini dosa udah bertumpuk. Pakai apa lah ngilangkannya nih? Istighfar dan taubat tadi itu. Itu manfaat qadhanya, menghentikan aliran dosa. Selama belum diqadha, bertambah. Makanya kalau nanti dikaji kita selama belum diqadha, ada yang berpendapat sholat sunnah pun tak boleh. Apalagi yang lain-lain. Wajib mengqadha dengan segera. Satu lagi. Jadi seandainya istri kita zuhur dia sholat, udah itu asar, dia udah tahu nih memang dia itu mau istilahnya mau ditanya halangan nggak dia? Dia halangan. Tahu-tahu udah jam 4:10 halangan dia. Jadi asar itu wajib nggak dia qadha? Kalau sempat untuk sholat lalu datang halangan, wajib diqadha nanti. Misal masuk sholat asar jam 4 pas. Nah, 4:15 belum dia sholat, datang darah haidnya 15 menit. Kalau tadi untuk sholat selesai nggak tuh? Berarti wajib qadha. Nah. Tapi kalau jam 4 masuk waktu asar, 4:02 datang darah haidnya, 2 menit cukup nggak untuk sholat asar? Ini tak wajib qadha. Nah. Ingat bu, ibu-ibu ini yang sering alami. Nah, sama kakak-kakak. Nah, kita tutuplah dulu pakai doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna ilma warzuqna fahma warzuqna amala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah.
Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.